nyeret sama Ayu Aulia juga nih Bang. Iya, untuk Ayu Aulia terakhir dia menghubungi saya itu 2 hari lalu malam ya. Dia bilang dia sampaikan kepada saya bahwa dia juga sudah menunjuk kuasa hukum rekan Herdian Saksono ya untuk urusan-urusan hukum ke depannya, karena dia juga merasa diserang, dia merasa juga dipermalukan. Ya saya bilang yaitu semua orang punya hak. Seperti saya bilang di awal, semua orang itu punya hak ya. Yang penting punya alat bukti ya, berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum atau pengacara, lalu mau ambil langkah hukum silakan. Semua orang punya hak. Tidak ada yang kamu nggak punya hak ya, nggak boleh untuk melakukan upaya hukum, membuat laporan, itu nggak. Semua punya hak yang terkait dalam persoalan ini. Nah begitu juga tadi saya berkomunikasi dengan Angel ya. Angel yang rame juga nih, artinya dia disangkut-sangkutin gitu loh. Ya, Angel Astrid. Ya, tadi saya komunikasi sama dia. Dia bilang dia sudah melakukan klarifikasi karena dia juga yang diserang juga oleh dia kirim ke bukti ke saya, dia diserang banyak orang juga, dikata-katain terkait dengan urusan ini, padahal dia nggak ada masalah. Kalaupun dia ada bisnis dengan LM, ya itu kan internal ya, nggak ada kaitannya dengan Pak RK. Nah, tadi dia juga bilang dia udah kirim bukti ke saya, ya saya bilang ya sabar aja, nanti coba saya berkomunikasi dengan kuasa hukumnya siapa LM, saya bilang begitu, biar supaya tidak ada miskomunikasi. Karena gini, kita tuh harus pakai prinsip, kalau urusan besar kita kecilin, kalau urusan kecil kita hilangkan. Jangan urusan kecil malah dibesar-besarin gitu kan. Ya, tadi saya sampaikan juga, ya intinya Angel Astrid juga merasa terganggu dengan fotonya dibawa-bawa dari mulai sosial media, Instagram maupun TikTok gitu kan, dikait-kaitkan, terus dia juga merasa istilahnya netizen yang fanatik dengan Pak RK itu juga nyerang dia gitu loh. Nah itu tadi dia sampaikan ke saya, sehingga ya dia merasa risih lah gitu. Kan dia nggak ada kaitannya sama Pak RK. Dan tadi sudah saya konfirmasi tidak ada kaitannya. Dan kalau sama LM kaitannya adalah bisnis, yaitu ya terkait dengan ininya Piyama kalau nggak salah ya. Itu sementara. Abang kan mengaku dekat dengan LM. LM baru saja membuat status kalau dia mengalami baby blues dan perlu meminum anti depresa. Ini abang sebagai kerabat bener nggak sih? Kan dari awal dia udah bilang sama saya bahwa memang ya dia cukup tertekan dengan ini semua lah ya, dengan hujatan segala, kan udah sampaikan dari awal. Saya sudah bilang, artinya kalau kemarin itu memang kan inisiatif saya sampaikan, saya bukan pengacara para pihak, tapi saya memang berinisiatif karena mengenal para pihak bagaimana untuk bisa menjembatani gitu. Dari pihak Lisa sendiri kan mengaku Bang sudah 3 hari menginap di hotel gitu Bang sama RK. Gini, kalau terkait Lisa mungkin bisa ditanyakan langsung ya sama tim kuasa hukumnya, karena saya tidak berkapasitas untuk menyampaikan terkait dengan kasus-kasus hukumnya Lisa. Kalau yang ditanya tadi kan itu betul-betul terkait kasus, karena itu yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tim kuasa hukumnya Lisa. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab. Gitu. Tapi Bang melihat kasus sendiri Bang, apa sudah ada tindakan kemarin saya sekeluarga ke Bandung ya, saya kan kebetulan sama anak saya, sama istri saya berteman baik dengan Ibu Cinta ya. Kemarin kita mau silaturahmi, ternyata beliau menyampaikan, Bang mohon maaf aku lagi umroh gitu. Jadi ya saya sih tetap mensupport para pihak untuk bisa selesai tentunya dengan baik, tidak sampai masuk ke urusan-urusan upaya-upaya hukum lah gitu. Karena seperti yang dikatakan Bang Hotman Paris ya, bahwa para pihak ini, semua pihak yang terlibat dalam kegaduhan ini masing-masing punya hak ya untuk melaporkan
Tapi juga bisa dipertimbangkan apa untung dan ruginya. Ya, saya rasa saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Hotman Paris ya, dari sisi keilmuan beliau sebagai seorang senior, menyatakan bahwa para pihak ini ya ada untung ruginya kalau perkara ini terus dilanjutkan ke proses hukum. Menurut Abang sendiri dari sisi hukum upaya apa yang harus dilakukan Ibu Cinta sebagai istri sahnya Pak Peter? Gini, kita kan nggak tahu ya internal keluarga seperti apa, tapi kita harus berprasangka baik, berpositif thinking. Upaya hukum, saya bicara dari sisi hukum yang bisa dilakukan oleh Ibu Cinta. Ya, pasti Ibu Cinta dengan mengetahui pemberitaan seperti ini dan mungkin dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh para pihak, tentunya upaya hukum yang bisa diambil Ibu Cinta ya melaporkan ya dugaan tindak pidana pasal 284 KUHP tentang adanya dugaan perzinahan. Gitu. Namun demikian tentunya ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau dia melaporkan seseorang, otomatis dalam pasal tersebut itu tidak berdiri sendiri. Artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat terjerat di pasal 284 KUHP gitu. Jadi mungkin banyaklah sekali pertimbangan seperti apa, dan saya pribadi juga tidak menyarankan. Bang, kalau tes DNA sendiri gimana sih Bang? Kalau dari pihak keluarga kan ingin tes DNA tapi melalui proses hukum gitu, atau pengadilan lah kalau tidak salah. Itu gimana Bang? Menurut Abang apakah setuju dengan hal itu? Ya saya rasa saya kan memang dari awal yang menyampaikan ya, saya dari awal menyampaikan bahwa besar keinginan atau kuat sekali keinginan Lisa untuk melalui proses tes DNA. Tapi lagi-lagi seperti apa yang disampaikan oleh senior kami Bang Hotman Paris, bahwa tes DNA itu tidak mudah gitu. Apalagi kan Bang Hotman bilang ini tidak ada pidananya, sehingga memang harus melalui tahapan-tahapan yang panjang lah gitu kurang lebih. Oke, teman-teman, cukup? Oke Bang. Cukup ya, terima kasih.